Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan bulan yang lalu ada pertanyaan terkait faham keagamaan yang merupakan paham yang berbeda dengan paham kita, yaitu tentang faham Bahaiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan ambil satu saja, itu faham Bahaiyah. Faham Bahaiyah ini adalah faham yang bermula dari seorang Syiah bernama Mirza Ali Muhammad. Mirza Ali pakai Ain, Ali Muhammad, meninggal tahun 1853. Nah, ia mendakwakan dirinya sebagai Al-Bab. Jadi Mirza Ali Muhammad ini mendakwahkan dirinya sebagai Al-Bab. Apa Al-Bab itu? Pintu. Babun, pintu. Al-Babu, pintu. Hanya bedanya kalau babun pakai tanwin, kalau Al-Babu ma'rifat pakai alif lam. Al-Babu, pintu. Dalam istilah Syiah, pintu itu penghubung manusia dengan imam yang lenyap yang akan keluar pada akhir zaman. Jadi yang dikatakan pintu di sini adalah pintu yang menghubungkan manusia seperti kita ini dengan imam yang lenyap, imam yang tiada. Tapi imam itu akan keluar akhir zaman. Akhir zaman. Nah, kita sekarang berada di akhir zaman. Nah, kemudian Mirza Ali Muhammad ini menjadikan pintu bagi kaum Syiah, pintu bagi kaum Syiah atau bagi seluruh umat Islam penjuru dunia untuk menjadi imam, pemimpin di akhir zaman. Nah, perkataan Al-Bab ini merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Dinyanyikan oleh anak-anak, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ya, pernah dengar ya? Kata Nabi, saya adalah kotanya ilmu dan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah pintunya, pintu Madinah itu. Nah, artinya ini kesalahan sebetulnya, Pak. Kesalahan seorang Mirza Ali Muhammad, karena yang dimaksud oleh Nabi itu adalah sahabat Ali, bukan dia gitu. Nah, dia menafsirkan sabda Nabi ini ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Mentang-mentang nama dia ada alinya, Mirza Ali Muhammad gitu. Jadi kalau ngaku imam itu agak pantas sedikit, karena ada nama Ali Muhammad. Yang tidak pantas itu Tukimin ngaku nabi, namanya nggak pas, Tukimin. Nah, ini namanya Mirza Ali Muhammad.
Nah, akhirnya apa? Akhirnya ajaran dia disebut Al-Babiyah. 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 Ia lahir di Shirazi, Persia. Persia. Kemudian yang berikutnya, salah satu ajaran yang disampaikan adalah ingin menyatukan 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam, gitu Pak. Itu salah satu upaya dari Mirza Ali Muhammad ingin menyatukan 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam, melebur jadi satu. Melebur jadi satu. Nah, dari sini kita bingung bagaimana meleburnya. Sementara masing-masing Nabi Musa punya syariat tersendiri, ya kan, yang berbeda. Syariat Nabi Isa juga ada perbedaan. Nabi kita Muhammad pun ada perbedaan, gitu. Bagaimana mungkin untuk syariatnya? Nah, kemudian Mirza Ali Muhammad ini ditangkap, dijatuhi hukuman mati oleh Syah di Tibris pada tahun 1853 ditangkap. Tapi ajarannya sudah menyebar di Istanbul, kemudian di Siprus dan Palestina. Jadi ajarannya ternyata menyebarnya sudah cukup banyak di Istanbul, kemudian Aderna, Siprus, sama Akka di Palestina. Akka itu wilayah di Palestina, Akka namanya. Kapan-kapan ke sana, Pak. Sehingga setelah dia dihukumi mati, mendapatkan hukuman mati dan dia Mirza Ali Muhammad mati, murid-muridnya tersebar akhirnya mengajarkan paham tersebut di Palestina, di Turki. Nah, cuman paham ini belum terdeteksi di Indonesia. Paling banyak hari ini paham ini apa ada di Inggris dan Amerika. Paling banyak. Nah, kemudian penganut paham Al-Babiyah, awalnya Al-Babiyah karena menyebut dirinya sebagai Al-Bab, pintu, disebut Al-Babiyah. Di Al-Bab itu pintu, terus ajarannya disebut Al-Babiyah, pintu juga. Nah, akhirnya ada pengikutnya yang bernama Mirza Husain Ali Bahaullah. Mirza Husain Ali Bahaullah. Nah, muridnya ini menyebarkan pula faham ada di Akka Palestina. Menyebarkan faham gurunya Mirza Ali Muhammad di Palestina yang bernama sama-sama ada Mirzanya, Mirza Ali Muhammad. Nah, kemudian Mirza Ali Muhammad ini yang bernama Mirza Husain Ali Bahaullah. Jadi Mirza Ali Muhammad awalnya akhirnya punya murid Mirza Husain Ali Bahaullah, punya murid, kemudian menyebarkan ke Akka. Dia mendakwakan sebagai wakil dari siapa? Mirza Ali Muhammad. Nah, lantas kemudian berkembang Mirza Husain Ali Muhammad meninggal tahun 1892. Jadi yang namanya akhir zaman itu tahun 1800 pun sudah disebut akhir. Hari ini juga ada ustadz akhir, gitu Pak. Makanya kalau kita belajar seperti ini nggak kaget. Jadi kalau hari ini ada ustadz akhir zaman, ya kan? Dulu sudah ada. Siapa namanya? Mirza Ali Muhammad. Diteruskan Mirza Husain Ali Muhammad, gitu. Di tahun 1817 lahir, wafat 1892, itu sudah disebut zaman akhir.
Maaf, sudah berapa tahun? Tolong hitung yang bawa kalkulator. Anggap wafatnya 2021 dikurangi 1892. Berapa? Maaf, matematika saya bobrok dulu. Ngaku saja ya. Berapa tahun? Berapa? 129 tahun yang lalu itu sudah ada ustadz apa namanya? Akhir zaman gitu, Pak. Makanya jangan kaget. Kiamat sudah dekat. Itu sudah lama ngomong begitu, udah lama. Bahkan dia mendakwakan sebagai khalifahnya waktu itu, Pak. Imam Mahdinya begitu. Nah, akhirnya sesudah Mirza Husain Ali Muhammad meninggal, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abdul Baha. Abdul Baha. Jadi Mirza Ali Muhammad, pendiri Al-Babiyah, wafat digantikan oleh Mirza Husain Ali Muhammad. Mirza Husain Ali Muhammad wafat digantikan anaknya namanya Abdul Baha. Abdul Baha. Kalau di Indonesia ada Gus Baha, ya. Gus Baha. Tapi kalau Abdul Baha ini sesat gitu loh. Kalau Gus Baha ilmuwan ahli tafsir itu. Nah, kemudian pahamnya semakin menyebar di bawah Abdul Baha ini, Pak, ke Eropa, ke barat. Jadi di Eropa, di barat menyebar, terutama di Inggris dan Amerika. Pertanyaannya, kenapa menyebar di sana lebih gampang gitu loh? Mohon maaf, termasuk Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, itu menyebarnya di mana? Inggris. Sekarang kantor pusatnya di mana? Di Inggris. Paham Al-Babiyah di Inggris, Amerika. Baik, itu nanti kita bahas. Nah, kemudian paham Al-Babiyah ini karena generasi ketiga dipimpin oleh Abdul Baha, akhirnya nama Al-Babiyah berganti Al-Bahaiyah gitu, Pak. Umpama Taufik nih punya ajaran di Taman Asr At-Taufikiyah gitu. Kenapa? Yang fanatik kesal sudah banyak, jamaah sudah banyak. Oh, ajaran At-Taufikiyah begitu. Gitu. Nah, buku-bukunya paling banyak dicetak dalam bahasa Inggris. Karena memang penyebarannya lebih banyak di Inggris, di Amerika begitu. Yang di Palestina masih ada. Di Iran masih ada sedikit gitu. Baik, itu sejarah dari Bahaiyah. Pertama didirikan oleh Mirza Ali Muhammad dengan nama ajarannya Al-Babiyah. Dasar hukumnya yang dipakai ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Al-Bab. Kemudian dia wafat, diganti penerusnya, muridnya Mirza Husain Ali Bahaullah. Wafat, diganti anaknya langsung penerusnya Abdul Baha gitu. Sehingga nama Al-Babiyah disebut atau diganti menjadi Al-Bahaiyah atau Bahaiyah. Sekarang ajarannya. Jadi nanti sudah sejarah ringkasnya. Sekarang adalah ajarannya. Ajaran yang paling radikal adalah penyatuan agama. 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Akhirnya pada akhirnya termasuk Hindu
Zoroaster, Buddha pun menjadi agama yang disatukan, yang awalnya hanya 3 oleh Mirza Ali Muhammad, zaman Mirza Hussein Ali Muhammad masih 3, hari ini berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Zoroaster. Gitu kan. Jadi satu. Disatukan menjadi agama internasional. Agama internasional. Bagaimana pandangan orang Yahudi sendiri? Orang Nasrani sendiri, Yahudi, Nasrani menolak. Tidak mau. Bagi orang Yahudi, agama kami yang benar. Bagi Nasrani, agama kami yang benar. Bagi kita, Islam yang benar gitu. Bagi Hindu pun juga begitu. Hindu gak mau. Hindu, agama kami yang benar. Buddha, agama kami yang benar, kata mereka begitu. Jadi ternyata yang menolak termasuk pemuka-pemuka agama masing-masing gitu. Tetapi Pak, tetap pengikutnya banyak di Inggris dan Amerika begitu. Nah, kenapa kita menolak? Karena dalam surah Ali Imran ayat 19, potongan ayat, Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Bahwasanya agama di sisi Allah yang benar adalah Islam. Itu kita menolak. Yang kedua, surah Ali Imran 85. Ali Imran 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima, menggunakan kata lan, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Dan orang yang mencari selain Islam, kata Allah, tergolong orang-orang yang khasirin, rugi. Gitu. Kenapa? Kita punya konsep. Konsep kita apa? Kita tidak mencaci maki, tidak boleh. Menghina juga jangan. Tapi lakum dinukum waliyadin gitu. Biarkan orang lain tenang dalam agamanya, kita pun tenang dengan agama kita, meyakini bahwa agama kita innad dina indallahil Islam gitu. Itu toleransi namanya. Tidak menyatukan gitu. Saya repot juga kalau menyatukan seperti apa? Seperti apa gitu. Contoh konsep nabi. Orang-orang Bani Israel itu menganggap Nabi Isa alaihissalam anak zina, kan begitu, anak hasil zina. Orang Kristen menganggap sebagai anak Tuhan. Orang Islam menganggap, menilai sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Tidak akan sama persepsi ini, nggak akan sama. Baik. Yang kedua, bahwa paham ini menyatakan bahwa Nabi dan Rasul itu manifestasi dari Allah, perwujudan Tuhan. Manifestasi dari perwujudan Tuhan. Maka tidak bisa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la syarikalah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Allah berwujud nabi itu enggak boleh. Allah berwujud wali enggak boleh. Contoh, ada orang namanya misalkan Abdullah, saya adalah perwujudan Allah. Oh, enggak boleh. Enggak boleh berkata begitu. Al-haq ya makhlukati innaki ana. Paham ini berkata
al-haqqa ya makhluqati innaki ana. Yang sebenarnya hai makhluk saya, bahwa saya engkau adalah aku. Wah, ini ribet, Pak. Ribet. Kemudian kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya satu. Tidak bisa Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa disebut sebagai perwujudan Tuhan, nggak mungkin. Kenapa? Tiga makhluk Allah ini Nabiullah wa Rasulullah. Maka konsep kita wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, maha satu. Tiada ilah Tuhan kecuali Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Baik. Termasuk orang yang berkata, buka di Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illallahu wahid. Maka sungguh kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan adalah tiga. Salasul salasa, Tuhan ketiga dari tiga, tidak Tuhan selain Allah. Tiga dalam tiga, tiga satu dalam tiga, tiga dalam satu, nggak bisa begitu. Jadi Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul Allah. Nabi Musa, Nabiyun wa Rasulun. Nabi Isa, Nabiyun wa Rasulun, sama. Tidak boleh disebut sebagai perwujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham yang ketiga, paham bahaya ini, paham yang menyatakan jihad itu haram. Jihad itu haram. Jihad dalam arti berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam itu nggak boleh, haram. Nah, ahlu sunnah wal jamaah kapan harus berjihad dengan pedang, dengan senjata, kapan berjihad dengan lisan, kapan berjihad dengan harta, kan begitu. Dalam kondisi aman damai tidak boleh, haram hukumnya menumpahkan darah. Haram. Sampai-sampai Nabi bersabda dalam kitab Sahih Bukhari, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man qatala zimmiyan, orang yang membunuh non muslim yang zimmi, tidak masuk surga kata Nabi. Orang yang membunuh non muslim yang zimmi, non muslim yang tinggal bersama kita, non muslim yang tinggal di komplek bersama kita, yang tidak memerangi kita, kata Nabi, tidak masuk surga. Man qatala zimmiyan la yarih raihatal jannah. Hadis yang lain, orang yang membunuh satu non muslim zimmi tidak mencium bau surga. Jadi man qatala zimmiyan lam yarih raihatal jannah. Baunya saja enggak dapat, apalagi bunuh, apalagi surganya begitu. Tetapi ketika non muslim memerangi kaum muslimin, jangan diem gitu, Pak. Apa bunyi ayatnya? At-Taubah 36. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Jadi kita itu berperang dalam kondisi tindakan preventif, bukan memulai. Nah, paham bahaya ini paham yang melarang, pokoknya larang pokoknya.
Kita dibunuh, diem aja. Kita diperangi, diem aja. Gitu. Itu paham mereka begitu. Nah, yang keempat, paham bahaya ini mirip dengan paham Syiah. Ya, paham Syiah. Seperti Pak Taufik, seperti nikah, ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Contoh begini. Maaf, Pak, praktek. Nah, praktek aja, praktek. Lah kan kalau nggak praktek kan nggak paham. Udah nikah? Alhamdulillah. Jangan dipraktekin ya. Ini contoh. Contoh yang salah. Jangan nama aslinya. Saya sebut namanya Agus. Ada Pak Agus. Contoh begini. Ya Agus bin Dono. Agus anaknya itu Pak Dono. Aku nikahkan dan kawinkan engkau, atau sebalikannya, aku nikahkan dan kawinkan putri kandungku kepada engkau dengan mas kawin bla 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 dalam tempo perkawinan 2 tahun. Nah, gitu Pak. Ada masanya. Memang begitu. Maka ketika masanya habis, perpanjang enggak? Nah, gitu. Oh, masih cantik. Ternyata jatuh cinta banget, perpanjang. Nah, itu. Repot gitu, Pak. Itu nikah mut'ah. Dalam bahasa yang lain, kawin kontrak. Kawin kontrak. Kenapa disebut mut'ah? Maunya senang aja, mut'ah itu senang. Enggak senang, lepas. Tapi bapak-bapak haram. Haram. Gitu ya. Ini paham bahaya. Jadi nama awalnya Al-Babiyah berubah menjadi Al-Bahaiyah pada akhirnya karena diteruskan generasi ketiga namanya Abdul Baha. Gitu. Nah, cukup sekian terkait pertanyaan pada pertemuan yang lampau, yaitu paham Al-Bahaiyah. Jelas Pak ya? Tapi belum selesai pengajiannya Bu. Diringkes aja belum. Maksudnya paham itu selesai jawabannya gitu loh. Ya, bukan pengajiannya, masih 1 jam lagi.